Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Selasa tanggal 6 September tahun 2022, diambil dari kitab Yehezkel pasal 18 ayat 4. Dikatakan, sesungguhnya semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal firman yang kita dengar di pagi hari ini, ada pepatah di orang Israel yang diambil atau dikutip kitab Yehezkel dari Yeremia 31 ayat 29 yang dikatakan, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Itu tertulis dalam Yehezkel pasal 18 ayat 2. Pepatah ini berlaku dulu di Yerusalem. Itu tertulis dalam Yeremia 31 ayat 29 sampai 30. Sekarang terdengar lagi di Babel sewaktu dalam pembuangan, mengatakan mereka menyindir Tuhan, bertindak tidak adil atau tidak benar dalam mengadakan pembalasan seperti itu, dan tidak dapat membuktikan diri benar dalam melakukan hal itu. Itulah yang kita artikan dari pepatah itu. Mereka merasa perbuatan Tuhan kepada mereka karena mereka terbuang di Babel adalah sesuatu yang tidak adil. Dalam Keluaran bahwa kesalahan ayah hanya dibalaskan bagi orang-orang yang membenci Tuhan. Jika seseorang atau anak bertobat sehingga pada akhirnya dia mengasihi Tuhan,
Dia akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Itu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 6. Hal ini juga dikatakan dalam ayat-ayat akhir dalam pasal ini. Jadi peribahasa ini adalah pernyataan bohong yang hanya diucapkan oleh mereka yang sama sekali belum mengenal Tuhan yang benar, adil, dan kudus. Yang penting dari firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, bahwa dosa warisan, dosa Adam yang diwariskan kepada kita, dosa nenek moyang kita, dosa bapak dan ibu kita diwariskan kepada kita. Tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus telah datang ke dunia ini dan mengorbankan anaknya yang tunggal dan mati di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Asalkan kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita, bahwa dosa warisan itu akan diputus dan kita akan dikasihi Tuhan. Kita akan menjadi anak-anaknya atau anak yang disayang Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, pepatah itu akan digunakan seperti yang dikatakan dalam ayat 3 itu, demi aku yang hidup, kamu tidak mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Itu yang dikatakan oleh Yehezkiel, bahwa Tuhan adalah adil. Prinsip yang sebenarnya menurut kitab Yehezkiel, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi tidak boleh kita mendalilkan dosa orang lain atau kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan kita. Tetapi segala perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Dosa yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan. Tapi Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Tahu segala dosa kita, dimanapun kita berada berbuat dosa, yang walaupun itu kita lakukan di tempat yang tersembunyi, pasti Tuhan tahu karena Dia Maha Tahu. Jadi segala perbuatan yang kita buat itu kita harus yang tanggung. Dosa yang kita perbuat itu kita tanggung masing-masing. Tuhan adalah pencipta semua individu. Tuhan menciptakan ayah, Tuhan menciptakan anak. Meski berhubungan secara fisik, ayah dan anak adalah kesatuan yang tak terpisahkan di matanya. Masing-masing harus memberikan pertanggungjawaban dirinya sendiri kepada Sang Pencipta kita. Individu yang berdosa itulah yang harus mati. Setiap orang atau orang tua atau muda akan dihakimi sesuai dengan dosa-dosa yang diperbuatnya, dan bukan karena dosa-dosa generasi sebelumnya. Termuliakanlah Tuhan, kita disadarkan melalui firman ini atau nats yang kita dengar di pagi hari ini, bahwa kita
menanggung dosa kita apabila kita tidak berserah atau datang ke hadirat Tuhan, yaitu mempercayai Yesus telah menebus dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami disadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Maha Kasih, dan di dalam kasih-Mu kami datang ke hadirat Tuhan untuk menyesali dosa-dosa kami. Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, karena begitu besar kasih setia-Mu kepada orang yang menyesali dosanya. Dan di pagi hari ini kami memohon berkat-Mu. Pekerjaan kami di hari ini, agar Tuhan menyertai, Tuhan menjaga hati dan pikiran kami, supaya segala pekerjaan kami untuk kemuliaan-Mu. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang berbuat dosa kepada kami. Kami telah memaafkan, kami meneladani seperti anak-Mu Yesus Kristus yang menebus dosa kami. Tuhan, segala kelemahan kami, tanggunglah itu, biar beban dosa kami yang berat itu tidak menjadi halangan bagi kami menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.